Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi bersama konten belajar ID. Pada kesempatan kali ini, konten belajar ID akan membahas tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, materi menyusun laporan hasil observasi di semester ganjil. Baiklah, kita mulai ya. Di menu utama ini ada 5 kategori. Yang pertama kategori petunjuk, materi, rangkuman, kuis, dan pengembang. Untuk kategori petunjuk, ini berisi tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kategori materi berisi tentang uraian materi. Kategori rangkuman berisi tentang simpulan dari materi yang sudah diuraikan. Keempat adalah kuis. Kelima adalah pengembang atau profil pengguna. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita lihat petunjuknya dulu ya. Ini perkenalan dulu dengan saya, Bu Riza. Kali ini kita akan belajar bersama ya tentang materi menyusun laporan hasil observasi. Silakan kalian tekan secara bergantian salah satu lampu lalu lintas di atas untuk menemukan petunjuk pembelajaran. Saya tekan yang merah. Oke, muncul ya kompetensi dasar, yaitu 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 merevisi isi teks laporan hasil observasi. Di sini ada 2 kompetensi dasar. Selanjutnya, ini ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Kedua, menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Keempat, melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Dan yang terakhir, membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Tadi yang kuning ya, sekarang yang hijau. Untuk tujuan pembelajaran, yakni setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan dapat mengidentifikasi teks hasil observasi, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh dalam mempelajari materi ini. Oke, kita kembali ke menu utama. Sekarang kita menuju ke materi. Sebelum menuju materi, ada kata-kata motivasi
yang melontarkan orang-orang kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal kita yang bekerja tanpa bayaran. Saya ulang, yang melontarkan orang-orang kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Saya kutip dari Corrie ten Boom, pejuang dan penulis dari Belanda. Bahwasanya perlu kita ketahui ya, siapapun yang ada di sekeliling kita yang mengkritik kita, sebenarnya dia adalah pengawal yang tanpa bayaran. Mengapa demikian? Ya tanpa kita minta dia mengkritik ya. Jadi setidaknya secara tidak langsung kita ada tim pengawal pribadi ya. Secara tidak sadar orang itu sudah menjadi pengawal kita. Jadi tentu saja jika ada yang mengkritik kita ya tidak perlu marah ya. Anggap saja mereka adalah pengawal pribadi kita yang tanpa kita bayar mereka bisa menilai diri kita dengan sempurna, baik secara kasar maupun secara halus. Pada intinya nilai yang dikritik jangan dilihat dari orang yang mengkritik ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Oke, materi yang pertama ini ya 3.1 yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi. Di sini ada 3 kegiatan ya. Kegiatan pertama ada mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Di sini teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati. Ya, ini adalah salah satu teks pengamatan ya, atau istilahnya itu teks laporan baik itu laporan kegiatan atau laporan tentang sebuah objek yang diamati. Contoh saja kalau objek yang diamati kaitannya dengan gunung berapi. Kalau kita mengamati gunung berapi, berarti mungkin hal-hal yang harus kita laporkan. Yang pertama adalah asal-usulnya, penyebab atau apa saja yang dikeluarkan dalam gunung berapi dan lain sebagainya. Jadi teks laporan hasil observasi ini ya berisi tentang fakta-fakta yang memang sesuai dengan pengamatan kita. Tidak boleh terdapat sebuah rekayasa di dalamnya, seperti teks berita yang sama-sama berisi tentang sebuah kenyataan, meskipun unsur dalam teks ini berbeda dengan teks berita. Kalau teks berita unsurnya ada 6 atau diakronimkan menjadi Adi Simba. Tapi kalau teks hasil observasi unsurnya hanya ada 3. Apa saja? Ya, kita simak selanjutnya ya. Sebuah laporan hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk teks tertulis maupun teks lisan.
Jadi laporan ini bisa disampaikan dengan tulisan ataupun secara langsung lewat lisan. Oh ya, kamu sering melakukan observasi atau pengamatan, tapi belum memahami cara menyusun teks laporannya dengan baik. Jadi selama ini sebenarnya kalian itu sudah pernah membuat atau menyusun teks laporan observasi ya. Cuma dalam penyusunannya itu masih belum tepat. Untuk itu, kamu perlu memperhatikan penyusunan laporan hasil observasi yang kamu dengar atau kamu baca dari media televisi, koran, majalah, atau internet. Nah, ini kegiatan 1 ya. Langsung saja, marilah berlatih mendengarkan laporan hasil observasi yang dibacakan, supaya kamu dapat melakukan kegiatan mendengarkan dengan baik dan benar. Dengarkanlah dengan saksama. Sambil mendengarkan, ini ya, coba ungkapkan informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Jadi silakan ditulis jawaban kalian nanti di kolom komentar ya. 1 saja atau 2 informasi yang kira-kira disampaikan dalam laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Selamat mendengarkan. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan wayang. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Nah, itu tadi cerita mengutip dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 pada bab teks laporan hasil observasi. Cuma hanya beberapa paragraf saja sebagai latihan diri. Jangan lupa ya, silakan diungkapkan informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Selanjutnya, oke, ini kegiatan 2.
Menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Caranya bagaimana? Ini kita lihat ya di samping kiri. Yang pertama, kita harus memahami isi teks terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ya, kita dengan mendengarkan atau dengan membaca teks tersebut. Yang tadi kita sudah mendengarkan ya. Kedua, menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Jadi di situ ada pokok-pokok informasi. Silakan menemukan tiap paragraf. Jika kita mendengarkan, ya setiap apa yang kita dengarkan yang menurut kita itu adalah sebuah informasi penting, ya kita catat. Karena kan kita tidak tahu paragraf pertama yang mana, paragraf yang kedua yang mana. Jadi jika kita memahami isi teks melalui mendengarkan, ya kita langsung saja catat hal-hal yang penting yang sudah kita dengarkan tadi. Selanjutnya, menggabungkan pokok-pokok informasi dengan konjungsi yang tepat. Dengan kata lain, di sini untuk mencari pokok-pokok informasi kan dalam bentuk kalimat. Nah, menggabungkan antar kalimat tersebut dengan tambahan konjungsi atau kata hubung yang tepat, sehingga akan menjadi sebuah ringkasan ya, ringkasan dalam bentuk paragraf yang awalnya hanya kalimat-kalimat pendek hasil pokok-pokok informasi yang penting saja, kemudian diolah menjadi sebuah bentuk paragraf. Di dalamnya adalah berisi tentang pokok-pokok informasi dan tambahan-tambahan konjungsi yang tepat. Seperti contoh yang ada di samping kanan. Ini anggap saja paragraf pertama. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB. Pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, atau dalam bahasa asing masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya, yaitu wayang kulit yang biasanya terbuat dari kulit hewan ternak, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek dan wayang suket dan wayang motekar. Oke, gagasan pokok yang kita ambil. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini ya salah satu. Misalkan kalian menemukan 2 pokok informasi dalam satu paragraf, tidak apa-apa, silakan diambil ya. Jadi pokok-pokok informasi penting itu tidak hanya gagasan pokok atau ide pokok paragraf, namun
kalimat-kalimat yang dirasa penting itu juga masuk dalam pokok-pokok pikiran. Misal saja saya menemukan kembali yaitu jenis wayang. Atau bahan pembuatan wayang. Itu kan ada ya. Jadi dalam satu paragraf kita menemukan 3 informasi pokok, yaitu tentang definisi wayang, bahan pembuatan wayang, dan yang ketiga adalah jenis wayang. Selanjutnya, dari beberapa tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang kulit dilihat dari umur, dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi bermacam jenis. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang golek adalah jenis wayang yang dipertunjukkan dari bahan boneka kayu. Ada juga wayang suket, yaitu wayang yang terbuat dari rumput, dan wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Jadi, fungsi teks laporan hasil observasi atau disingkat menjadi teks LHO, yakni untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Itu ya, fungsi dari teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu merevisi teks laporan hasil observasi. Kegiatan pertama ada melengkapi isi laporan teks hasil observasi, dan kegiatan kedua membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Dalam merevisi isi teks laporan hasil observasi, setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula teks laporan hasil observasi. Nah, ini teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat, yang nanti akan dijelaskan pada kompetensi dasar selanjutnya. Pada kenyataannya, kita sering menjumpai laporan hasil observasi yang tidak lengkap struktur dan isinya. Maksudnya di sini dari dalam teks laporan hasil observasi ini kan ada 3 unsur dalam struktur. Dikatakan tidak lengkap jika teks tersebut hanya menjelaskan tentang pernyataan umum dan deskripsi bagian tanpa menjelaskan deskripsi manfaat. Itu juga salah satu contoh teks hasil observasi yang tidak lengkap atau isinya yang tidak lengkap.
di sini dikatakan tidak lengkap itu tidak jelas ya, masih ambigu. Jadi dalam menulis laporan hasil observasi, isi yang disampaikan harus jelas maksudnya, sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita laporkan, masyarakat itu bisa memahami secara jelas. Bahkan banyak terdapat kesalahan berbahasa. Nah, ini yang biasanya, apalagi kalau yang menulis adalah orang yang dari suku A misalkan, dengan bahasa yang sesuai dengan sukunya masing-masing. Cara menyampaikannya tidak boleh ya sesuai dengan suku masing-masing tersebut. Jadi harus menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun kita bangga dengan bahasa daerah masing-masing, namun dalam kita memberikan sebuah informasi secara umum, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai isi. Begitu ya. Jadi pada intinya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita menuju ke kegiatan 1. Sebuah teks laporan hasil observasi harus memiliki minimal terdiri atas pernyataan umum atau tentang hal atau objek yang dilaporkan. Jadi di sini menggambarkan tentang objek yang akan dilaporkan. Misalkan tadi tentang gunung berapi. Jadi pada pernyataan umum laporan gunung berapi, ya kita definisikan aja gunung berapi itu apa. Kemudian sebab-sebabnya apa. Seperti itu ya. Sebab umum, pokoknya menceritakan tentang bentuk umum gunung berapi itu apa. Mengidentifikasi tentang gunung berapi. Selanjutnya ada deskripsi bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Nah, dari gunung berapi tadi bagian-bagian apa saja? 1. Bisa ciri-ciri gunung berapi yang aktif. Yang kedua, bisa saja tentang penyebab ya, asal usul dari gunung berapi dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan atau deskripsi manfaat dari objek tersebut. Jadi di sini kita menjelaskan mengapa kita melaporkan hasil observasi tentang gunung berapi. Kita harus memberikan sebuah alasan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu yakin bahwasanya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan data yang valid, tidak berisi tentang hayalan belaka. Ketika kita membaca sebuah berita teks laporan hasil observasi, ya, kamu mungkin saja menemukan bagian-bagian informasi yang tidak lengkap. Bagaimana caranya supaya kita itu tahu apakah teks laporan hasil observasi itu lengkap atau tidak lengkap? Ya, dengan cara mengetahui atau menganalisis struktur teksnya.
perlu kita ingat bahwasanya struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama tadi tentang pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Kita lihat aja Pak, paragraf demi paragraf. Mana yang mengandung unsur pernyataan, mana yang mengandung unsur bagian, deskripsi bagian, mana yang mengandung unsur deskripsi manfaat. Jika teks tersebut kita peroleh dari kita mendengarkan, ya tentu saja kita harus menguliti ya, atau lebih teliti ya. Yang kita dengar itu kita catat poinnya, poin-poin tersebut kira-kira masuk dalam bagian yang mana? Pernyataan umum kah? Deskripsi bagian kah? Atau deskripsi manfaat? Seperti itu. Selanjutnya kita menginjak ke kegiatan 2. Nah, ini ada 2 kutipan ya. Kutipan pertama, paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Mamalia laut, bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudera. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya berdasarkan ada atau tidak adanya giginya. Paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balen atau balin ya, atau paus yang tidak bergigi. Kutipan yang kedua, paus merupakan mamalia air terbesar saat ini. Paus ini memiliki banyak jenis, dari paus yang buas atau karnivora hingga paus yang jinak. Banyak orang yang kurang tahu tentang jenis-jenis paus di dunia ini, padahal ada banyak jenis paus. Nah, kira-kira dari kutipan 1 dan kutipan 2 mana yang termasuk sudah memenuhi syarat unsur-unsur dari teks laporan hasil observasi dan kaitannya dengan kebahasaan ya, struktur dan kebahasaan. Ini hanya cuplikan ya, jadi jelas untuk unsurnya tidak lengkap. Ini adalah sebuah pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi. Kira-kira isi laporan dari pernyataan umum ini, jika kita lihat dari kebahasaan atau susunan kalimat-kalimatnya, manakah kutipan 1 dan kutipan 2 yang paling memenuhi syarat? Kutipan 1 atau kutipan 2? Iya. Yang paling memenuhi syarat adalah kutipan 2. Mengapa demikian? Karena susunan kebahasaannya lebih jelas. Ya, definisinya tidak berbelit-belit. Karena untuk definisi menggunakan kata-kata kopula, yaitu seperti adalah, merupakan, yaitu, yakni, itu termasuk kata-kata kopula. Untuk kutipan 1 sebenarnya sudah benar menggunakan kata kopula adalah, cuma penjelasannya yang kurang jelas atau berbelit.
jika menggunakan satu dari sekian banyak. Yang paling tepat yaitu menggunakan paus adalah salah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Meskipun hanya selisih satu kata, yang namanya sebuah bacaan itu ya sama saja itu sebuah kesalahan yang besar ya. Ingat, kalau kita menulis sesuatu jangan sampai ada yang salah. Menulis konten di media cetak itu jika ada kesalahan itu adalah dosa besar kita. Ya, kalau kesalahan satu kata itu hanya sebuah definitif seperti ini. Mungkin banyak yang protes. Apalagi kalau kesalahan kata dalam nama, kesalahan tulisan jabatan. Wah, itu bisa langsung ke ranah politik ya, hingga hukum. Bisa-bisa nanti kena sanksi ya. Jadi kita harus waspada dalam menulis sebuah konten di media cetak, baik itu teks laporan hasil observasi maupun teks lainnya. Oke, selanjutnya rangkuman. Rangkuman yang pertama, setiap teks memiliki struktur masing-masing ya. Jadi setiap teks laporan hasil observasi atau teks lainnya pasti memiliki karakteristik masing-masing. Yang kedua, teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 struktur, yakni yang pertama klasifikasi atau definisi umum, kedua deskripsi bagian, dan ketiga deskripsi manfaat. Ketiga, kesalahan penulisan akan mengakibatkan makna yang ambigu. Keempat, cara meringkas teks. Yang pertama, memahami teks. Kedua, mencari pokok-pokok informasi penting untuk dicatat. Dan yang ketiga, menggabungkan pokok-pokok informasi yang penting tersebut dengan menambahkan konjungsi yang tepat. Selanjutnya kita cek kuis. Oke, kalian siap kuis ya? Silakan cek di konten kuis selanjutnya ya. Baiklah, itu sekilas tentang materi teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten selanjutnya.